bersama untuk pelaksanaan PA Majelis saat ini di sini. Dan selanjutnya terima kasih Bapak Mama Rekan Majelis Penatua Diaken yang sudah berkesempatan untuk kita kembali bertemu untuk kita bersama-sama ber-PA. Selamat malam, salam. Baik kekasih Tuhan, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Yang memulainya saatnya kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 bait 1, Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyurkan, dan kata-kata selanjutnya. Allah surga menyembah di kau Khalik semesta. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Penatua BKHOI untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami, di mana Tuhan boleh menganugerahkan nafas hidup kepada kami. Tuhan boleh memberi kami kesehatan, dan Tuhan juga boleh memberi kami berkat dalam hidup kami. Sepanjang hari tadi banyak hal yang kami lakukan, dan kiranya yang berkenan Tuhan berkati agar boleh membawa berkat bagi kelangsungan hidup kami, terus yang hidup kami Tuhan memuliakan nama. Dan yang tidak berkenan Tuhan ampuni, agar kami boleh dilayakkan menerima berkat-Mu dan menerima firman. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan pada kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh berhimpun dalam rumah tangga Penatua Thomas Galo di sini untuk melaksanakan PA, di mana kami saling menguatkan, saling mengingatkan lewat firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi petunjuk hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, di dalam kami menjalani tugas pelayanan kami sebagai anak. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, mari Tuhan berkati, mari Tuhan urapi mulut bibir, sehingga firman-Mu sebentar yang dibaca, direnungkan, semata-mata berasal dari Tuhan. Utus Roh Kudus-Mu ya Bapa, mendiami hati, pikiran, dan iman kami masing-masing, untuk kami merenungkan akan sabda-Mu, sehingga kami boleh mampu melakukan dalam hidup dan pelayanan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Penatua. Bagian sabda Tuhan dari kitab Yosua. Kita akan 3 kali pertemuan tentang kitab Yosua yang lalu di Bapak Arta bagian pertama, dan kali ini kita antara pasal 13 sampai 21. Saya pilih pasal 16 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita. Judul milik pusaka Efraim dan Manasye.
Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon, hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikhmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Baik kekasih-kekasih Tuhan, demikian sabda Tuhan. Baik, kita lihat di yang saya baru bagi. PA Majelis di Pusat Pemada Jumat 17 Oktober di rumah tangga Penatua Thomas Kagalu. Kalau kita lihat di bagian yang saya bagi pertama, ya, bukan yang kedua itu kan struktur kitab Yosua toh. Dan kita yang lalu itu sudah yang Romawi 1. Dan kita pilih yang lalu di Romawi 1 itu yang nomor 1, khususnya pasal 1 ayat 1 sampai 18. Itu yang kita kemarin tuh, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nah, itu ada di eksposisi di bagian bawah, itu yang baru saya bagi yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, dengan demikian di Romawi 2. Nanti baru pertemuan berikut di Romawi 3 dan 4 ya. Romawi 3 saja, karena kita 3 kali pertemuan. Oke, kita masuk sekarang di Romawi 2 untuk PA kali ini, pembagian tanah Kanaan. Jadi kita itu ada di, saya katakan awal tadi, pasal 13 sampai pasal 21. Nah, kita dapat melihat di pembagian tanah Romawi 2 ini menjelaskan bagaimana tanah yang telah ditaklukkan dibagi kepada suku-suku Israel. 1. Wilayah sebelah timur Yordan, pasal 13 ayat 1 sampai 33. 2. Pembagian tanah di sebelah barat Yordan, pasal 14 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 51. Nah, pasal 14 itu pemberian Hebron kepada Kaleb, pasal 15 sampai 19 undian untuk suku-suku Israel. 3. Kota-kota perlindungan dan kota orang Lewi, itu pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 45. Nah, sekarang yang kita baca tadi teks Yosua 16 ayat 1 sampai 10. Bagian ini berbicara tentang pembagian wilayah bagi suku Yusuf atau Bani Yusuf, yaitu suku Efraim dan Manasye di tanah Kanaan. 1. Romawi latar belakang. Setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Yosua memimpin pembagian tanah kepada suku-suku Israel. Pasal 16 ini melanjutkan proses tersebut.
dengan fokus pada pembagian bagi anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, yang tentu mereka adalah keturunan Yusuf, anak Yakub, ya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian pasal 48 ayat 5, ya, di kitab Kejadian, di mana waktu itu Yakub dibawa oleh Yusuf ke Mesir tuh. Nah, baru tinggal di tanah Gosen. Dan waktu bertemu itu, Yusuf membawa kedua anaknya, dan kedua anak Yusuf ini yaitu Manasye dan Efraim itu diberkati oleh Yakub. Sehingga berkat itu berkat ganda, ya. Dengan demikian mereka punya hak untuk tanah warisan. Kemudian kita masuk di 2 Romawi, struktur dan pembagian ayat dari pasal 16 ayat 1 sampai 10. Pertama ayat 1 sampai 3. Di situ dikisahkan batas wilayah anak-anak Yusuf dari Yeriko sampai Betel dan ke arah laut. Ayat 4 sampai 9 pembagian khusus untuk suku Efraim, bagian dari suku Yusuf. Ayat 10 catatan bahwa orang Kanaan tidak dihalau sepenuhnya dan tetap tinggal di Geser. 3 Romawi penjelasan ayat demi ayat, ya, secara singkat. Ayat 1 sampai 3, ya, kata atau kalimat, kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Nah, wilayah suku Yusuf dimulai dari sungai Yordan dekat Yeriko ke arah Betel atau Luz dan terus ke barat. Ini menandakan posisi strategis, tanah subur dan penting secara politik. Makna dari ayat-ayat ini, Allah memberikan bagian yang baik kepada keturunan Yusuf sesuai dengan janji Yakub. Ya, Kejadian 48 sampai 49 saat ia mengucap berkat. Kemudian ayat 4 sampai 9, kalimat dan Bani Yusuf yaitu Manasye dan Efraim menerima milik pusaka. Bagian ini menjelaskan batas-batas suku Efraim secara rinci. Maknanya, meskipun mereka bersaudara, Allah menetapkan batas dan tanggung jawab masing-masing. Ini mengajarkan pentingnya tata dan pembagian yang adil dalam kepemimpinan umat Allah. Kemudian ayat terakhir atau 10. Di situ ada kalimat, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidak dihalau oleh orang Efraim. Ini menjadi catatan penting sekaligus teguran. Suku Efraim tidak menuntaskan perintah Tuhan untuk menghalau seluruh penduduk Kanaan. Akibatnya orang Kanaan tetap tinggal dan menjadi pekerja rodi atau buruh paksa. Makna teologisnya, ketidaktaatan parsial atau yang tidak total begitu, parsial ini setengah-setengah, ya, adalah awal dari kemunduran rohani. Kegagalan mengusir dosa sepenuhnya akan menjadi jerat di kemudian hari. Dapat dibandingkan Hakim-Hakim ayat pasal 1 ayat 29 dan pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kesimpulan dari bacaan tadi, pertama, Allah setia menepati janjinya, tetapi umatnya harus setia dalam menaati Tuhan secara penuh. Selanjutnya, Efraim menerima tanah yang baik, namun gagal menaati perintah Tuhan secara penuh. Ini menjadi peringatan bagi kita, supaya jangan puas dengan berkat, padahal itu tanpa sebuah ketaatan yang sungguh atau hanya setengah-setengah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada hal penting di sini yang harus kita kaitkan dengan pasal sebelumnya khusus bagian akhir, yaitu pasal 15. Saja kita baca pasal 15 bagian akhir, yaitu ayat 63. Pasal 15 ayat 63 itu bagian sebelum pasal 16. Sudah temukan, ya? Oke, saya baca. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Kita bandingkan dengan pasal 16 tadi, ya, di ayat 10.
sebelum pasal 17. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Lodi. Mari kita lihat apa perbedaannya di sini. Perbedaan antara saat suku Yehuda menyerang kota-kota, desa-desa untuk mereka duduki sebagai bagian mereka, dan kemudian diceritakan apa akhirnya di ayat 63, dengan suku Efraim yang juga menyerang kota-kota yang menjadi bagian mereka, dengan yang terjadi kemudian di ayat 10. Apa yang beda? Coba memperhatikan di ayat 63 pasal 15 dengan ayat 10 pasal 16. Siapa yang temukan? Dia punya perbedaan di situ. Ya, ada. Ada kata kunci di situ yang membedakan. Ya. Pasal 15 ayat 63 dengan 16 ayat 10. Coba yang lain lagi. Ada kata kunci yang membedakan antara suku Yehuda dan suku Efraim dalam hal Geser dan Yebus. Mereka tetap tinggal di tempat. Apa Bapak Gilti? Kalau yang satu, sudah benar. Itu kata kunci. Coba perhatikan baik-baik. Sudah benar. Yang satu, kalau yang satu tidak dapat dihalau. Kalau yang satu bersama-sama dengan mereka. Yang satu hampir mirip, tapi beda. Kalau yang Yehuda tidak dapat dihalau. Kalau yang satu, Mereka tetap diam. Sama-sama. hampir kena. Mereka tetap tinggal di. Nah, saya kasih tahu. Masih kesulitan ya. Jadi kalau yang satu, Yehuda, tidak dapat dihalau, artinya mereka sudah berupaya tapi tidak bisa. Coba perhatikan di 16 ayat 10. Tidaklah dihalau, itu beda sekali. Jadi mereka bisa untuk lawan dan kalahkan, tetapi mereka tetap biarkan. Ya toh? Antara tidak dapat dihalau dengan ya tidaklah dihalau. Jadi contohnya, waktu bagiannya saya yaitu untuk menyerang daerah Wehura, saya Yehuda, saya tidak bisa kalah. Ya sudahlah, tetap tinggal sudah mau kemana. Bapak Tinus bagian Ruah, Bapak Tinus bisa kalah, tetapi jangan kasih mati mereka, jangan buang mereka, biarlah mereka tetap ada dengan kita, mereka jadi budak. Itu bedanya ya. Nah, ini kekasih Tuhan menarik. Kenapa saya perlu angkat ini? Dan dua-dua sebentar kita lihat apakah ada yang benar atau bagaimana. Saat Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa maupun Yosua, kamu masuk dan habiskan orang-orang yang ada di sana, atau yang hidup jangan dibiarkan hidup. Kenapa? Karena mereka akan menjadi penggoda yang besar bagi kalian. Karena mereka itu menyembah berhala. Kalau masih ada yang tinggal,
hati-hati kami bisa terpengaruh. Lebih baik kasih habis. Itu perintah Tuhan. Yehuda sudah menyerang saat mereka berhadapan dengan Yebus, mereka tidak mampu. Tapi kenapa dicatat bahwa sampai saat ini, maksudnya sampai pada kitab itu ditulis ya. Sampai pada kitab itu ditulis, dan itu tentunya sudah terjadi ratusan tahun. Karena biasanya setelah kejadian itu, lama tahun baru kemudian kitab itu diceritakan lewat tulisan. Ini menunjukkan bahwa Yehuda mereka tidak mau untuk terus berjuang. Itu kata sampai saat ini. Jadi suku Yebus ini tinggal terus. Berarti mereka tetap merasa akhirnya pasrah, nyaman saja. Padahal ini kan perintah Tuhan. Tidak bisa kita langsung nyaman saja, karena tidak kuat. Padahal kan Tuhan berperang bersama mereka. Tapi di sini Tuhan mau lihat terus strategi apa yang mereka bangun dan bagaimana mereka terus mengandalkan Tuhan. Tapi nyatanya mereka akhirnya lemah. Mereka pasrah dengan keadaan. Dan itu nanti akhirnya menjadi bahaya bagi mereka di kemudian hari. Dari sini apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari bahwa di saat kita sebenarnya mampu untuk menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan minta dari kita. Tetapi kalau kita sudah pertama, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Kedua, ya sudah, akhirnya begitu terus. Contoh, kalau satu rumah tangga ya, kita PKS, dia tunda. Nanti lagi dia tunda lagi. Kas tinggal semua bagaimana lagi. Kita tidak mau lagi cari waktu yang lain lagi. Kita biarkan, dan itu pasti dia tetap akan menjadi sesuatu yang bagi kita ini belum ada yang tuntas. Masih ada. Dan kalau itu biasa, yang lain lagi kita seperti itu, dia akan menjadi menumpuk bagian kita. Dan celakanya, kalau itu hanya menjadi hal yang biasa, karena sudah terbiasa. Tapi kalau menjadi sesuatu hal yang, aduh, gimana? Ya mirisnya, kalau sampai kita sebagai majelis malah, bukan hal tugas peran PKS, bergereja. Kalau sudah sampai, ya sudahlah, 1-2 kali tidak datang, akhirnya ya, itu langsung. Kita mau bagaimana lagi? Ini dalam masih pasal 15 ayat 63. Sekarang kita melihat hal yang mirip tetapi tidak sama di bagian bacaan kita tadi, yaitu di ayat 10. Mereka menjalankan kehendak Tuhan setengah. Mereka taklukkan ya. Kan Tuhan bilang taklukkan. Tetapi mereka tidak bunuh atau mereka tidak usir. Di sini mereka berpikir ada keuntungan lain. Keuntungan lainnya, ini kan kita bisa manfaatkan. Mereka bisa kita jadikan sebagai budak untuk bekerja bagi kita. Memang itu nampaknya benar dan baik. Tetapi bagaimanapun perintah Tuhan sudah dilanggar kan? Kan Tuhan bilang harus musnahkan. Jadi di sini dapat kita katakan satu kompromi yang sebenarnya itu salah di hadapan Tuhan. Tidak jarang kita bermain dalam situasi-situasi kompromi. Nah, memang kita juga perlu pilih. Ada memang itu satu hal yang kalau menurut firman Tuhan seperti ini tidak bisa dikompromikan, ya tidak bisa. Kecuali dia masih membuka peluang. Karena ini yang disampaikan, ini firman Tuhan yang harus mereka tidak mau lakukan secara total. Tidak bisa parsial atau setengah saja, tidak total. Nah disinilah yang tidak jarang bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan warga jemaat. Di mana saat Tuhan contohnya memberikan berkat kepada kita,
Dan kita dengan Tuhan contohnya sudah komitmen bahwa berkat yang Tuhan kasih saya akan pakai ini untuk Tuhan. Tapi sebentar kita pakai untuk apa yang terjadi. Bagi kita itu memang dia bisa ya membawa keuntungan. Tapi tidak bisa. Kita bilang, Tuhan minta maaf, ini uang bisa semua apa, tapi kan masih nanti lagi ini masih bisa ya, oke lah, saya pakai putar dulu ini. Nah itu contoh, artinya mencari satu keuntungan yang baik kita, nanti kan kalau saya lebih saya tetap kasih lagi untuk Tuhan. Nah itu yang seperti ini, jadi mencari untuk keuntungan seolah-olah memuliakan Tuhan sebenarnya padahal tidak taat terhadap perintah Tuhan. Nah itu yang tidak boleh. Jadi apa yang kita sudah, atau contohnya begini ya, kita piara ayam begitu. Nah, ayam ini sudah, ini nanti saya mau kasih di Tuhan satu ekor ini. Jadi akhirnya karena itu yang mau dikasih di Tuhan kita tahan sudah. Yang lain kita sudah bisa potong apa kita jual mungkin. Kita tinggal satu ini. Tiba-tiba ada orang yang bakal minta. Nah, nanti saya kasih yang lebih besar. Oh, nggak bisa ya. Oke, saya kasih nanti yang lebih besarnya saya tetap persembahkan di Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tidak butuh kita memuliakan Dia dengan cara kita. Tapi itu tidak berkenan kepada. Apa yang sudah kita komitmen dengan Tuhan, lakukan itu. Itu sudah yang dilakukan. Kecuali hal yang memang sangat luar biasa dan kita memang Tuhan Dia tidak bisa lagi untuk dihindari. Tadi cara-cara strategi, langkah strategis yang kita pikir, hal-hal yang kita pikir itu baik, gitu. Tapi itu bagi kita, tetapi sebenarnya untuk apa yang Tuhan mau itu tidak pas. Yang Tuhan perintahkan bagi kita sudah bergeser. Nah saya pikir kita bisa melihatlah di dalam baik itu kemajelisan kita, tugas tanggung jawab kita atau pergumulan-pergumulan yang ada di dalam jemaat. Seperti apa yang dapat kita lihat dari bagian ini yang kita bisa coba tarik. Oh ini bisa kita kaitkan. Firman Tuhan ini bisa kita kaitkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, intinya kalau untuk khusus kita majelis saja dari saya, ya hal yang paling penting adalah kalau kita lihat di kesimpulan tadi yang saya bagikan kepada kita. Allah setia menepati janji. Ya, janji untuk memberikan tanah apa kepada bangsa Israel. Dan kita pasti merasakan dalam hidup kita bukti tentang kesetiaan Allah menepati janji. Tapi bagaimana janji kita kepada Tuhan? Bagaimana ketaatan kita sebagai majelis pada janji kita kepada Tuhan dalam perayaan? Itu menjadi satu pergumulan. Nah, sedangkan kalau kita renungkan seperti Efraim menerima tanah yang subur, yang baik ya. Tetapi mereka masih mencari hal yang lebih dari itu lagi. Untuk apa yang bagi mereka ini lebih mendatangkan hal yang lebih menjanjikan lagi bagi kita untuk ada di situ. Tidak puas dengan yang Tuhan sudah berikan, tetapi masih lagi menambah yang bagi mereka itu baik. Nah, kita juga dapat melihat apa yang kita sudah terima dari Tuhan yang baik, tetapi sebenarnya respon kita belum sepenuhnya untuk kita lakukan. Jadi ini saja kekasih-kasih Tuhan saya bagikan bagi kita untuk menjadi perenungan untuk bagian firman Tuhan di kitab Yesua. Ini memang tanah-tanah yang ada ini ya tempat-tempat cukup bergeser. Kalau dengan yang sekarang ada beberapa tanah kalau kita baca semua ada gasnya juga di situ. Artinya tanah-tanah yang nama-namanya sekarang itu kita dengar, tetapi letaknya itu tidak seperti dulu lagi, bergeser. Demikian itu, dan saya berikan kesempatan mungkin ada pertanyaan atau kita berbagi berkat bersama menambahkan lewat firman Tuhan ini. Saya berikan kesempatan. Saya mulai dari Pak Hans. Baik, terima kasih. Dari sisi pembagian tanah ke tanah Israel dan tanah Kanaan, kan kalau Kanaan mungkin sekarang dikenal dengan Palestina.
perang Israel dan Palestina, tapi pengakuan dari Palestina bahwa itu dari Gaza untuk Hamas itu yang memicu antara Israel dengan Palestina juga menjadi konflik makanan di Palestina dan membuat sampai hari ini banyak korban akibat dari masuknya orang-orang Hamas yang ada di Gaza. Persoalannya Terima kasih. Ya, ini kalau yang disampaikan Hans ini tidak cukup waktu kalau saya mau kisahkan tentang Israel sampai pada saat ini. Tapi saya kasih gambaran singkat saja. Jadi setelah bangsa Israel itu tinggal di Kanaan dengan wilayah yang luas tadi ini, bagiannya kalau kita baca semua, mereka itu tetap terus berhadapan dengan peperangan. Nah, masalah paling besar yang terjadi saat mereka sudah pecah, saat Rehabeam dan Yerobeam anak Salomo itu kerajaan Israel menjadi pecah, Israel Utara dan Selatan. Israel Utara itu dinamakan Israel, dan mereka itu punya tempat beribadah itu di Gunung Gerizim. Sedangkan Yehuda, dua suku yang tetap mereka itu dengan suku Lewi itu kan terbagi, kan mereka tidak punya tanah tuh. Jadi mereka ada yang di Israel Utara dan di Israel Selatan. Nah, Israel Selatan atau Yehuda ini, ya, di situ mereka di pusatnya Yerusalem. Nah, dalam perkembangannya karena ya dosa mereka sejarah Alkitab, akhirnya Asyur menyerang Israel Utara atau yang namanya Israel tadi. Waktu Asyur serang itu, orang-orang dari suku-suku Asyur itu ada 5 yang dikirim suku ke Israel Utara ini. Jadi orang-orang dari Israel Utara juga banyak yang diangkut ke Asyur. Nah, kalau Bapak ingat waktu Yesus bilang begini di sumur ketemu itu perempuan Samaria, engkau punya suami itu 5. Kalau ingat itu di sumur itu Yesus omben perempuan, itu bukan dari suami betul 5, tapi Yesus ini mau sindir dia bahwa dia punya bangsa itu sudah kawin dengan 5 suku dari Asyur itu. Begitu. Itu kalau dalami dari latar belakang. Nah, selanjutnya kemudian Babel menyerang Israel Selatan atau Yehuda, memporak-porandakan bait Allah yang ada di Yerusalem. Singkatnya, dalam perkembangan terus sampai bait Allah dibangun pada tahun 70, dihancurkan lagi oleh Titus. Dan kemudian dalam serangan demi serangan, akhirnya bangsa Israel ya, dalam peristiwa setelah serangan Makabe dari bangsa Israel sendiri yang sempat menang beberapa waktu, akhirnya Israel ini ditaklukkan lagi dengan cara jeli ya, oleh kekaisaran Romawi yang waktu itu sedang menguasai. Jadi sempat mereka menguasai dalam jajahan Roma ya, dengan gerakan Makabe tadi ini, Makabe. Tapi kemudian siasat lagi yang muncul dari Romawi, akhirnya mereka ini kemudian dapat dikalahkan lagi. Dan saat dikalahkan itu, ini peristiwa yang penting. Saat mereka dikalahkan, orang-orang Israel tidak diperbolehkan tinggal di tanah mereka. Baik itu yang beragama Yahudi maupun orang Israel yang beragama Kristen. Selain itu, sedangkan orang-orang Kristen yang berkebangsaan aslinya bukan Israel boleh tinggal di situ. Itulah mulai muncul kebencian orang Yahudi terhadap Kristen. Karena apa? Orang-orang Israel asli tidak boleh ada di situ, diusir keluar, tidak boleh tinggal di Yerusalem. Sedangkan orang-orang yang dikatakan kalau di Alkitab itu non-Yahudi ya, dan orang Yunani tapi Kristen, mereka dibolehkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya semangat nasionalis, karena mereka kan bukan Israel asli dan mereka tidak akan semangat perangnya tidak ada di situ. Tapi orang Israel yang akan mereka ini dibuang di mana-mana ya, mereka diperbolehkan 1 tahun sekali untuk datang mengenang akan
baik Allah yang pernah dihancurkan. Sehingga ada sampai sekarang itu istilah orang luar tembok ratapan. Setiap bangsa Israel itu dulu setahun sekali mereka pergi menangis di situ, dan itu sampai sekarang mereka lakukan meskipun mereka sudah duduk itu. Ya. Tapi itu bukan istilahnya tembok ratapan, tetapi itu ada makna lain yang orang Israel kenapa harus menangis di situ. Nah, jadi sebenarnya waktu mereka sudah kemana-mana, ya, mereka punya kerinduan supaya mereka itu tetap harus kembali ke Yerusalem. Jadi bangsa Israel harus tersiar kemana-mana itu, mereka semangat tetap ada. Sehingga pada akhirnya, ya, tahun 40-an, mereka punya semangat kembali untuk membangun, yaitu para panggilan Sion begitu. Jadi Sionis, mereka itu yang berpikir bahwa kita harus kembali ke Sion. Sion itu kan pusat ibadah mereka di Yerusalem. Jadi mereka itu mulai kembali bangun kesepakatan dan kembali di situ dan menyerang. Itu tempat mereka yang tadi mereka diusir untuk kemana-mana, yang setahun sekali kembali situ. Jadi akhirnya mereka kembali ke situ, dan disitulah mereka tahun 48 menyatakan kemerdekaan mereka. Nah, sekarang seperti Hamas yang disampaikan oleh Pak Hanus, itu mereka sudah bagi sebenarnya di dalam pemerintahan waktu Inggris sempat menguasai. Akhirnya mereka itu waktu tahun 48 itu sudah ada seperti macam MOU begitu, ya, perjanjian kesepahaman, ya, bahwa batasnya di sini. Jadi Israel di sini, Palestina di sini. Gaza. Nah, dan bangsa Israel, ya itu kan perbatasan. Jadi dia tetap menjaga perdamaian untuk tidak terjadi konflik di perbatasan itu. Tapi masalahnya Hamas, ya, ini kan di sana kan ada dua ini Palestina itu, ada dua bagian. Jadi ada kelompok satu Hamas, kelompok satu saya tidak ingat. Nah, ini yang dipimpin oleh Hamas ini, itu tanggal 7 Oktober yang lalu, tahun lalu, ya, itu teroris dari Hamas ini membuat banyak anak perempuan Israel diperkosa, banyak orang Israel dibunuh, dan orang-orang Israel serta orang-orang lain yang sempat mereka tangkap, mereka sandra. Dan masih ada belasan orang yang lalu, tapi saya dengar kabar-kabar akhir mereka sudah dilepaskan sandra. Itulah yang dituntut oleh Netanyahu, oleh Presiden Israel, Perdana Menteri Israel. Tidak bisa mau omong perdamaian gampang saja, tetapi bagaimana ini kemanusiaan, orang yang ditawan, dan kami punya orang-orang yang diperkosa. Ini tidak gampang, terorisme yang kami mau basmis. Kalau sudah selesai itu, ya terserah mau bilang mau akui Palestina merdeka apa, kan tidak ada urusan ini. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu. Tapi saya tidak bisa terlalu panjang untuk hanya singkat saja. Karena kalau tentang itu butuh waktu untuk kita bicara secara ini tentang bagaimana sampai akhirnya Islam dan Yahudi dan Katolik sendiri dan Protestan Kristen itu sedikit renggang. Nah, tetapi tahun 80-an kemarin sudah baik kembali dulu, sudah bertemu antara Yahudi dan Kristen. Oke, secara singkat itu untuk Bapak mau bisa ikuti, dan selanjutnya saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak Rani. Pertanyaan sebagai manusia, ya, membagi-bagi artinya hak milik lah. Nah, kalau tidak kerjasama saja antara dua, kan mereka dua bersaudara saja. Yang berikut, kalau dilihat dari kesimpulan tadi tentang dia tahu dalam hal tangannya baik untuk dijaga. Baik, terima kasih. Ada yang mau jawab apa yang di dalam Pak? Yang pertama tadi kan mereka berdua bersaudara. Suku-suku lain kan menurut Bani suku mereka seperti suku Yehuda saja, bukan anak-anak Yehuda itu dibagi satu-satu. Kenapa ini Yusuf? Kenapa lagi ada dua orang anak dan mereka dapat bagian masing-masing? Yang berikutnya, kenapa Efraim ini bisa, kalau dia tidak mampu, sebenarnya tidak, dia mampu
untuk halau, tetapi dibiarkan. Gitu. Apa yang dimaksudkan Bapak ini? Yehuda, ya Efraim, Efraim. Oke. Ada yang ini? Nah, kalau yang pertama saya pikir di bacaan tadi Bapak ini sudah ada di situ. Kita lihat yang saya baca tadi itu di latar belakang itu. Latar belakang pasal 16 ada tulis itu. Pasal 16 ini melanjutkan, sudah lihat. Nah, pasal 16 ini melanjutkan proses tersebut dengan fokus pada bagian anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye yang adalah keturunan Yusuf, anak Yakub yang menerima berkat ganda. Nah, ini jelas di situ. Jadi berkat ganda ini berarti berkat lebih dari satu, dua kan ganda. Jadi berkat yang diberikan ini bukan saja untuk Efraim, tapi juga untuk Manasye. Berarti mereka dua ini harus dapat bagian begitu. Nah, itu coba kita lihat di Kejadian 48 supaya lebih pasti lagi bahwa mereka dapat bagian masing-masing. Jadi, ya kan? Nah, itu kita mulai lihat di ayat 15 ya. Lalu itu ayat 20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau menjadi Efraim dan menjadi Manasye. Ya, tapi sebelumnya juga itu ada di ayat-ayat sebelum seperti ayat 19. Tetapi ayatnya menolak, katanya aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Jadi mereka masing-masing memang sudah mendapatkan itu. Jadi menjadi satu bangsa begitu. Jadi harus dapat bagian masing-masing. Yang sudah janji berkat yang diikuti dari awal. Dan saya pikir waktu peristiwa itu ya juga saudara-saudara Yusuf mereka kan ada di sana, dan kalaupun tidak ada mereka mendengar cerita tentang itu. Tentang saat setelah Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ya seperti itu Bapak Afan. Jadi itu memang sudah diatur dari awal. Ya, lewat berkat yang disampaikan itu sudah diatur apa kelak yang mereka harus dapatkan atau perlakuan apa yang harus diberikan kepada mereka sehubungan dengan tanah perjanjian. Sedangkan yang kedua sehubungan dengan tanah, ya kalau kita mau lihat dan baca selanjutnya sampai ayat 17, suku Manasye dan Efraim suku yang kuat, lebih lagi suku Manasye kuat. Mereka tuh hebat untuk berperang. Malah satu kali dalam ayat pasal 17 mereka minta sama Yosua, kami ini banyak sekali, masih kurang lagi. Yosua bilang, oh itu hutan ada di sana. Woi, tapi di sana itu orang kuat berkereta dan orang hebat, kita mana mungkin? Ah, kamu ini kuat, tetap akan bisa kalahkan. Itu kalau kita baca cerita di pasal 17 yang selanjutnya. Nah, jadi mereka ini kuat dan mereka itu bisa menghalau itu apa tadi ya? Geser ya. Nah, tetapi mereka memang tidak mau ketinggal, tidak mau bunuh, tidak mau usir. Mereka mau jadikan sebagai pekerja paksa atau budak. Jadi mereka mampu untuk taklukan itu. Itu saja Bapak Fani ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Ega, Mam Tommy, Mama Ambo, Mama Nina, Mam Tina, Mama Ris, Mama Rida, Mama Rabi, Bapak Gilby, Bapak Arta, Bapak dari masih ada lagi Pak Mam? Pas ya? Oke, baik. Jadi tentang ini menarik, tapi nanti tentang yang disampaikan oleh Pas itu saya perlahan-lahan itu banyak hal menarik tentang Israel kalau kita mau bahas Pak Mam. Ya, baik masa yang lalu, tapi saya mulai dari yang lalu nanti untuk kita perlahan-lahan belajar tentang perkembangan bagaimana bangsa Israel ya saat mereka dalam pergerakan sampai diusir bagaimana perlahan. Tapi itu sebelum ibadah bisa saya cerita. Kita ikuti terus. Ya dari petanya ini kan agak jauh sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.